Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali. Sungguh kasih pemeliharaan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kita. Kalau sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita buka hati kita, biar Tuhan yang memenuhi setiap hati kita. Biar Tuhan hadir di dalam setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu
kesehatan kami dengan begitu rupa Tuhan. Tapi karena Engkau yang terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Tuhan. Biar Allah Roh Kudus Kau yang memenuhi setiap hati kami. Biar Kau yang mengubahkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami perlu Kau di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang memimpin jalannya ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan Kau yang beracara di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Gak akan meluputkan satu orang pun yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dari barisan yang terdepan sampai yang di belakang Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan yang akan mengurapi setiap kami. Tuhan yang akan memeluk setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan setiap kami. Tuhan yang akan membangkitkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang sertai setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini Tuhan. Sertai setiap mereka Tuhan, tibakan di tempat ini untuk bersama-sama dapat memuliakan, memuji Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan, dan mendengar setiap isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau lebih lagi, memuliakan nama-Mu, bertepuk tangan bahkan melompat untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Siap kita yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan siap kita siap untuk bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus, amin. Mari siap kita sambut Tuhan, Raja kita yang Maha Kuasa. Mari kita sambut
sungguh luar biasa buat setiap kita. Kalau kita mengingat kasih Tuhan, itu begitu indah di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Saat kita cari, kita ketemukan Tuhan. Saat kita bertanya sama Tuhan, Tuhan yang akan berikan jawaban buat setiap kita. Mari kita mau buka hati kita lebih lagi buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kasih-Mu begitu indah buat setiap kami. Hadirat-Mu begitu indah buat setiap kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang
Rencana-Mu begitu indah buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu luar biasa buat kami Tuhan.
Engkau mengasihi kami apa adanya hidup kami, Tuhan. Engkau menjadi penghiburan, Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Saat kami lemah, saat kami ada di dalam kondisi yang boleh kami katakan, Tuhan, kami tidak mampu. Tetapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Setiap waktu, setiap detik dalam hidup kami, ada Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang begitu besar, Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan, untuk mengingat kami, mengingat akan betapa baiknya Engkau, betapa cintanya Engkau buat kami. Siapa kami ini, Tuhan? Kami manusia yang berdosa, yang selayaknya binasa. Tapi Tuhan angkat kami, Tuhan pilih kami, Tuhan cari kami, Tuhan, sehingga kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya pujian penyembahan ini sudah berbau harum di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau beri kami hati yang terus mengasihi Tuhan, memiliki kerinduan selalu akan Engkau, Tuhan. Saat kami datang ke tempat ini, kami selalu ingin berjumpa dengan Engkau. Engkau beri kami hati yang lembut, hati yang tulus, yang siap untuk dikerjakan oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, berbicaralah Engkau buat pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kau pakai kami, Tuhan. Hamba yang tidak bisa, hamba yang bodoh, tapi kami percaya berapa Allah Roh Kudus, hikmat Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga benar-benar setiap kami, Tuhan, kami semakin dibentuk hidup kami, karakter kami diubahkan, sehingga kami memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau siapkan hati kami, pikiran kami, selalu kami bisa fokus akan firman-Mu, Tuhan. Dan saat ini kami tahu kuasa iblis roh jahat terus berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, berkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Pakai Tuhan, pakai anak-anakmu lebih lagi Tuhan, penuh dengan urapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau saya lihat di sebelah pohon Natal, saya mengingat ya, betapa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Kasihnya besar dalam hidup kita. Siapa kita ini, Bapak Ibu ya? Orang yang seharusnya binasa, tapi Tuhan selamatkan hidup kita ya. Dia mengampuni setiap kita. Apapun dosa kesalahan kita, Tuhan selalu ampuni ya. Ya. Tuhan tidak lihat dosa kita, makanya saya katakan dosa kecil, dosa besar sama ya, nggak ada bedanya ya. Makanya Tuhan tidak lihat dosa kita seperti apa, tetap yang namanya dosa tetap dosa, Bapak ya. Dan pagi hari ini kita mau belajar dengan satu tema yang sulit untuk kita bisa melakukannya. Tapi ini merupakan perintah Tuhan. Jadi kalau sifatnya perintah, kita harus melakukannya, Bapak Ibu ya. Dan saya mengambil tema pada pagi hari ini tentang pengampunan, mengampuni. Ayo kita baca lebih dulu. Kita membuka lebih dulu di dalam Injil Lukas. Baca 2 ayat ya.
lain-lain ya. Injil Lukas pasal 23 ayat 34 yang A. Ya, nanti dilanjut dengan Injil Matius 6 ayat yang ke-12. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama ya, pendek-pendek aja ya. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34 yang A saja ya. 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, kita lanjutkan sampai situ Bapak. Injil Matius 6 ayat yang ke-12. 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yang baru kita baca ini ada 2 ayat. Semuanya ini bicara tentang pengampunan, mengampuni. Jadi pengampunan itu memang sangat penting ya, dalam hidup kita. Dan itu benar-benar harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam doa Bapa kami, ya, kalau mungkin ada yang hafal, pengampunan itu ditaruh di tengah, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa kok bicara pengampunan, mengampuni? Kenapa nggak bicara tentang kasih, Bapak? Ya, kenapa, Bapak? Karena pengampunan itu sangat penting, ya. Bahkan kalau kita baca di kelanjutannya, saya akan baca ya di dalam Injil Matius tadi. Ya, saya lanjutkan ayat 14 sampai 15. Matius 6 tadi ya. Injil Matius 6 ayat 14 sampai 15 ya. Di situ dikatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." 15. "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi sangat jelas ya. Makanya pengampunan itu sangat penting. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapa yang di surga juga nggak mengampuni kesalahan kita. Jadi ini mutlak kita harus lakukan, Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kalau saya merenungkan, kalau seandainya nggak ada pengampunan Bapak Ibu, maka dunia ini rusak, ya. Hidup ini akan rusak, pasti kacau, ya. Ya, karena tidak ada pengampunan. Bahkan saya katakan rumah tangga pasti tidak harmonis, ya. Kalau tidak ada pengampunan, karena apa? Karena pasti akan terjadi pergesekan. Dan ini yang menyebabkan akhirnya rumah tangga menjadi hancur, dunia ini hancur. Kalau tidak ada pengampunan. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam kehidupan kita setiap hari aja, ya, komunitas kecil contohnya, seperti keluarga. Keluarga terdiri dari suami, istri, anak. Kalau mungkin anaknya 1 atau 2 atau 3, tetap tidak 1 orang kan dalam satu keluarga. Satu keluarga yang terkecil pasti terdiri dari 2 orang kalau tidak punya anak. Kalau punya anak pasti anaknya 1 3 orang, baik. Ya. Dan kita tahu kalau jumlah 2 atau 3 orang pasti memiliki perbedaan. Cara berpikirnya beda, karakternya beda. Ya. Sedangkan kita aja kalau lihat anak kembar itu beda, baik. Dia punya karakter beda, baik ya. Makanya itu karena perbedaan itu akhirnya menyebabkan terjadinya gesekan. Sehingga mengakibatkan kalau terjadi gesekan, maka akan menimbulkan rasa pahit di hati. Makanya akhirnya timbul apa? Timbul sakit hati, timbul dendam, timbul kemarahan, Bapak Ibu. Karena berbeda-beda, Bapak Ibu. Makanya seringkali saya lihat ada anak gak suka sama orang tuanya, ya. Ada orang tua yang gak suka sama anaknya. Bahkan saya lihat
Di media sosial ada anak yang membunuh, ya, ibu kandungnya, ya. Ada kebalikannya, ibu kandungnya yang membunuh anaknya. Semua itu terjadi, Pak Ibu. Ya. Apalagi kalau nggak ada pengampunan, pasti yang terjadi seperti itu. Ya, karena timbul apa? Timbul akar pahit ya, di dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan bilang, katakan jangan sampai timbul akar pahit dalam hidup kita. Makanya pengampunan itu penting. Itu dalam keluarga, dalam komunitas yang kecil boleh saya bilang. Bagaimana dalam komunitas yang lebih besar? Ya. Contohnya saya pernah tahu ada satu keluarga besar ya, satu pekarangan besar, ya, tapi keluarganya ada tiga keluarga di dalamnya. Itu pasti akan terjadi gesekan-gesekan, Bapak Ibu. Makanya itu kalau kita lihat di yang lebih besar lagi seperti perusahaan ya, bakal terjadi banyak gesekan di dalamnya ya. Begitu juga kita saat ini dalam komunitas gereja sama ya. Karena kita berbeda-beda, nggak ada yang sama, cara berpikir kita berbeda, karakter kita berbeda. Makanya itu yang menimbulkan gesekan Bapak, baik di dalam pelayanan, baik antar jemaat, ya, mungkin antar diaken, ya. Begitu juga antara gembalanya, sama Bapak. Dan itu akan terjadi pasti gesekan yang akan menimbulkan akar pahit. Makanya diperlukan pengampunan Bapak. Ya. Kalau ada pengampunan, ya, maka itu yang akan menjadi berkat, sehingga apa? Sehingga ada kedamaian. Ada keharmonisan dalam keluarga. Kalau ada pengampunan pasti harmonis ya. Tapi kalau nggak ada pengampunan pasti rame, bertengkar hebat, malahan mungkin berujung kepada perceraian kalau dalam keluarga. Oleh karena itu pengampunan itu sangat penting dan ini harus dipraktekkan. Untuk mempraktekannya nggak gampang Bapak Ibu. Mungkin kalau kita berkata mudah, saya mengampuni mudah. Tapi untuk mempraktekannya itu sulit Bapak, karena ada bagian-bagian yang sulit untuk kita praktekkan. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ini terlalu besar ego kita ya. Harga diri kita ya. Makanya kita sulit untuk bisa mengampuni Bapak. Dan Tuhan mengajarkan itu merupakan hal yang mutlak, harus. Malah dikatakan barang siapa tidak mengampuni ya, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Percuma Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan tidak mengampuni kita. Makanya kadang-kadang saya berpikir begini, kadang-kadang saya merenung begini, kasihan ya Tuhan, kalau ada seseorang yang punya sifat karakter keras, dia nggak mau mengampuni itu, saya merasakan kasihan. Bahkan saya katakan supaya nanti di akhir hidupnya Tuhan ada pengampunan, ya. Karena kalau sampai akhir hidupnya tidak ada pengampunan, dia nggak bisa masuk surga. Percuma yang dia lakukan dalam hidup ini. Sekalipun mungkin dia melayani Tuhan, Bapak ya. Tapi kalau tidak bisa mengampuni, Tuhan katakan Bapa yang di surga tidak akan mengampuni. Karena pemilik surga itu Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Dan Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita untuk kita mengampuni Bapak Ibu. Oleh karena itu pengampunan penting Bapak Ibu. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini ada 3 prinsip dalam pengampunan ya. Yang pertama itu pengampunan itu tergantung dari pribadi tiap-tiap orang ya. Ini yang akan menentukan Bapak Ibu ya. Apakah pengampunan itu bisa terjadi atau tidak, tergantung dari diri kita, Bapak Ibu. Ya. Ada orang yang mempunyai pribadi, yang pertama boleh saya katakan orang ini gampang untuk memaafkan. Ada, Bapak. Ya. Sehingga kalau ada orang berbuat salah, ya sudah tidak apa-apa, sudah lain kali jangan gitu ya. Mesti kita mengatakan demikian. Ya. Ada pribadi-pribadi yang seperti itu, Bapak. Mudah sekali, ya, untuk memaafkan dan mengampuni. Sehingga biarlah setiap kita Bapak Ibu ya menjadi pribadi yang demikian, mudah
untuk memaafkan, mudah untuk mengampuni. Tapi ada juga ya, pribadi yang agak sulit ya, untuk mengampuni. Dia masih pikir-pikir, masih butuh waktu, ya, mungkin seminggu, sebulan, ada pribadi yang seperti ini, agak sulit untuk mengampuni, ya. Sehingga dia masih perlu pertimbangan, ya, untuk bisa mengampuni itu masih membutuhkan waktu. Ada pribadi yang seperti ini. Tapi ada pribadi yang ketiga yang saya katakan, ya, orang yang sangat sulit, lebih sulit lagi. Bahkan sampai akhir hidupnya dia tidak mau mengampuni, ada. Ya. Supaya kita nggak masuk dalam golongan yang ketiga ya Bapak ya. Kalau sampai akhir hidup nggak bisa mengampuni, tidak masuk surga Bapak. Ya, sangat sulit. Oleh karena itu penting untuk kita belajar mengampuni. Ya. Karena orang yang tidak bisa mengampuni pasti dia tidak punya teman. Ya. Karena apa? Karena dikit-dikit pasti dia pikirannya itu selalu negatif ke orang. Makanya jangan taruh pikiran yang negatif. Ya, taruh, Tuhan minta pikiran yang benar. Filipi 4 ayat 8, pikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, ya, apa yang manis didengar, apa yang sedap. Itu yang kita harus pikirkan, Bapak. Jangan taruh pikiran-pikiran yang negatif dalam hidup kita. Kalau kita taruh pikiran yang negatif, pasti kita akan menjadi pribadi yang ketiga, sulit untuk mengampuni, bahkan tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya banyak musuhnya. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang pertama yang saya katakan tadi, kita mudah untuk mengampuni, mudah untuk memaafkan, pasti kita punya banyak teman, ya. Karena kita mudah. Setiap kita pasti punya kesalahan, Pak. Tapi kita belajar, ya. Kalau orang ada kesalahan nggak apa-apa, diampuni, dimaafkan ya Bapak ya. Sehingga itu yang Tuhan minta. Jadi yang pertama itu tergantung dari pribadi kita sendiri. Dan itu pasti ada di antara kita, ya. Atau mungkin tidak di tempat ini, atau mungkin di tempat lain. Tapi saya percaya pasti ada pribadi, ya, yang tidak bisa mengampuni, itu ada, Pak. Bahkan sampai akhir hidupnya itu ada, Pak. Makanya biar ada anugerah dari Tuhan, ya. Bisa orang itu tidak bisa mengampuni, tapi di akhir hidupnya nanti Tuhan kasih anugerah dia bisa mengampuni. Ya, itu luar biasa, Bapak. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Injil Matius 6 tadi, ayat 12. Injil Matius 6 ayat 12 dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Stop sampai di situ dulu ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini berarti harus ada kerendahan hati. Itu, ya, harus ada kerendahan hati, ya, harus ada hati yang tulus yang Tuhan minta, ya. Ya. Supaya kita merendahkan hati kita, ya. Walaupun kita tidak bersalah, ya. Tapi yang Tuhan minta tetap kita harus mengakui, supaya apa? Supaya pengampunan itu terjadi, Pak. Jadi kerendahan hati, ketulusan adalah keberanian untuk mengakui sebuah kesalahan. Ya, harus berani mengaku, Pak Ibu. Seperti Tuhan Yesus katakan tadi dalam Injil Lukas, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya luar biasa ya. Jadi kalau berbicara mengampuni, pengampunan itu bukan kebenaran, bukan Bapak Ibu ya. Mengampuni itu bukan soal kebenaran. Ya. Ya. Bukan soal kebenaran, bukan soal kesalahan. Tapi mengampuni itu bukti kerendahan hati untuk membuka jalan bagi setiap kita yang berbuat salah, baik orang lain yang berbuat salah kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berdamai. Itu penting, berdamai ya. Perdamaian seperti hari Natal, Yesus sebagai Raja Damai, ya. Dia mau supaya kita damai, Pak Ibu. Ya. Jangan sampai kita bertengkar sampai rame-rame, itu jangan. Tapi yang Tuhan minta harus mengampuni, Pak Ibu, ya. Sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat, Pak Ibu, bagi orang lain, Pak Ibu. Ya. Ya. Jadi artinya hidup menjadi berkat bukan kalau kita memberkati orang lain, itu memang juga hidup menjadi berkat.
Tapi selain itu, kalau kita bisa mengampuni orang lain, itu juga merupakan berkat dalam hidup kita. Hidup kita juga menjadi berkat. Jadi pengampunan bisa terjadi kalau ada kerendahan hati, bukan karena kebenaran. Kalau bicara kebenaran, Bapak Ibu, Tuhan Yesus nggak mau mati di kayu salib, ya kan? Untuk kita tidak mau, karena Dia sumber kebenaran. Kalau memang bicara kebenaran, tapi Dia rela mati buat kita, ya, buat menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau berbicara mengampuni, firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan tidak membatasi. Jadi mengampuni itu unlimited, tidak terbatas. Beda kalau kita sebagai orang yang percaya jatuh, ya, dikatakan 7 kali kita akan bangkit, ya. Kalau kita jatuh, tapi kalau mengenai mengampuni, firman Tuhan katakan tidak terhingga. Ya, berarti selama-lamanya. Terus kita harus mengampuni. Itu yang firman Tuhan katakan, Bapak Ibu. Jadi yang kedua tadi harus ada, Bapak Ibu, ya, kerendahan hati, Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang saya lanjutkan di dalam Matius 6 ayat 12, yang B sekarang. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang ketiga ini ada keterbukaan hati, ya. Ada keterbukaan hati dan kemurahan hati. Jadi kita perlu ada keterbukaan hati, ya, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Sehingga kalau saya katakan ada kerendahan hati dan keterbukaan, maka itu akan terjadi pengampunan, Bapak Ibu, ya. Kita benar-benar harus merendahkan diri kita, ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengampuni, Bapak Ibu. Ya, Tuhan katakan, Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar mengampuni, ya. Karena anugerah yang bernilai di hadapan Tuhan sebagai bukti kerendahan hati, Bapak Ibu, bukan karena kebenaran saya katakan, tapi kerendahan hati, ya, yang menjadikan kita orang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak peduli kita benar atau tidak, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau melakukan pengampunan, maka saya percaya di situ ada kebenaran, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan dari katakan tetap kita harus mengampuni, ya. Baik kita salah, baik kita benar, belajar mengampuni, ya. Mengampuni, ya, bukti, ya. Kalau kita nih orang yang rendah hati, bukan karena kita sabar, tidak loh. Bukan karena kita baik, juga tidak. Bukan karena kita suka memberi, tidak. Tapi karena kita mudah mengampuni orang lain. Bahkan sekalipun engkau benar, ya, kita tetap harus mengampuni, Pak. Walaupun kita benar, dia yang salah, ya, kita tetap harus mengampuni. Karena itu merupakan bukti kerendahan hati kita kepada Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita selalu maunya berdamai, ya. Bahkan firman Tuhan katakan, saya ingat, ya, di dalam Injil Matius saya ingat, ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita belajar untuk membawa damai dalam hidup kita, dikatakan kita anak-anak Allah, ya. Saya teringat, ini kan Komsel, ya, yang waktu ditanyakan acara permainan, ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita belajar, Pak, kalau kita anak Tuhan, ya, belajar selalu membawa damai dalam hidup kita. Sekalipun kita benar, ya, tapi kita tetap belajar untuk mengampuni, Pak. Seperti Tuhan Yesus katakan tadi di kayu salib, dia, karena mereka tidak tahu, ampunilah, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mau, ya. Apalagi kita anak-anaknya. Karena itu perlu kerendahan hati ada di dalam hidup kita. Kalau ada kerendahan hati, maka Yesus ada di hati kita.
Kalau Yesus ada di hati kita, selalu mudah untuk kita bisa mengampuni. Sekalipun persoalan yang terjadi dalam hidup kita berat, kita bisa melepaskannya. Masalah demi masalah, kita bisa melepaskan. Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Walaupun tidak mudah, ya. Bahkan firman Tuhan katakan, kasihilah seterumu, ya. Mintalah berkat kepada musuhmu. Ya. Kadang-kadang kita berkata enak ya, kalau bicara enak. Tapi kalau untuk melakukannya tunggu dulu. Ya, seringkali kita berpikir seperti ini ya. Bahkan Tuhan Yesus perintahkan kasihi musuhmu. Ya, Tuhan minta seperti itu. Ya. Dan mintalah berkat kepada musuhmu. Ya. Tapi kalau ada Yesus di dalam hati kita, pasti kita bisa, ya, untuk mengampuni, pasti. Ya. Karena kasihnya luar biasa dalam hidup kita. Dia sudah mengampuni kita, Bapak. Ya, karena itu kita belajar untuk bisa mengampuni, Bapak Ibu ya. Jadi harus kita dapatkan Yesus dulu. Ya. Kalau Yesus sudah ada di dalam hidup kita, maka pasti kita bisa mengasihi, Bapak. Karena kita ini manusia berdosa. Ya. Kalau belum ada Yesus dalam hidup kita, nggak ada seorang pun yang benar, firman Tuhan katakan. Nggak ada yang bisa berbuat baik, Bapak Ibu ya. Dikatakan di dalam Roma ya. Ayo kalau kita buka di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Di situ dikatakan, Bapak Ibu, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini keadaan kita waktu berdosa. Ya. Kita ini, ya, hidup kita ini tidak benar. Bahkan kita tidak mencari Allah, tidak bisa kita mencari Allah. Kalau kita manusia berdosa, kok mau cari Allah yang kudus? Allah yang tidak ada dosa, nggak bisa, Bapak. Jadi benar firman Tuhan katakan. Karena apa? Cenderung hidup kita ini pasti kita akan menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, karena kita sudah berdosa, itu. Makanya firman Tuhan katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, keadaan kita waktu berdosa, ya, kita tidak bisa. Maka tadi dikatakan tidak ada 5 kali kata tidak. Ya, kita tidak bisa, Bapak. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyatakan diri benar di hadapan Allah. Tidak. Ya. Tapi itu bukan berarti bahwa manusia tidak pernah melakukan yang benar, Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Namun kebenaran yang dilakukan oleh manusia berdosa tidak dapat meraih perkenanan Tuhan. Ya. Sulit, Bapak Ibu ya. Tapi kita bersyukur, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan ya, selalu mengingatkan kita ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, di situ dikatakan ya, kita buka ya, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Luar biasa. Jadi Tuhan yang sudah pilih kita, Bapak Ibu ya. Bukan kita yang pilih Tuhan, yang cari Tuhan, tidak. Tadi dikatakan Roma, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang cari kita, Tuhan yang pilih kita, luar biasa, Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-19-nya, tetap di dalam Yohanes 15, dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, luar biasa ya.
Jadi kita ini bukan dari dunia, Tuhan sudah pilih kita, Bapak Ibu. Kita ini menjadi milik Tuhan. Jadi saat ini kita dicari Allah, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, baru kita menjadi miliknya Tuhan. Bukan Tuhan milik kita, tapi kita milik Tuhan. Itu yang benar. Ya, semua kita yang dari tempat ini, kita ini miliknya Tuhan. Jadi karena Allah sudah memilih kita, Bapak Ibu, berarti kita ini sudah ada di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita harus menuruti perintah-perintahnya. Karena kita anak Tuhan, jadi kita harus menuruti perintahnya. Perintahnya apa? Tuhan minta supaya kita saling mengasihi. Firman-Nya katakan. Ya. Kalau kita baca, Bapak ya, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 kita buka ya. Yohanes 15 ayat yang ke-12 katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Bahkan ayat 17-nya dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, luar biasa. Jadi kasih Kristus ya, yang sudah ada di dalam kita, itu yang membuat kita bisa mengasihi, Bapak. Ya. Ya. Makanya Tuhan perintahkan kita, ya, perintahkan kita untuk pergi dan berbuat hal yang sama. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita pasti akan bisa mengasihi sesama kita, Bapak. Ini perintah, Bapak. Jadi kita harus menyadari, Bapak, saat ini, karena gereja, orang yang percaya saat ini terikat dengan dosa permusuhan. Makanya Tuhan menegaskan perintah untuk saling mengasihi. Ya. Kadang-kadang saya dengar ya, berita-berita, ya, gereja A, gereja B bertengkar. Ya Bapak Ibu ya. Karena apa ya, ini iblis ya, dia akan memporak-porandakan. Tapi Tuhan yang minta untuk kita bisa mengasihi. Ya, makanya firman Tuhan katakan bersatu itu penting, Bapak. Ya. Saat kita bersatu kita bisa mengasihi. Makanya jangan pernah lihat perbedaan. Perbedaan itu pasti ada. Ya. Biarlah di dalam perbedaan itu ada keseragaman, Bapak Ibu ya. Ya, itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Jadi ini merupakan perintah dari Tuhan untuk kita bisa mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi satu dengan yang lain, saya percaya kita pasti bisa akan mengampuni, ya Bapak Ibu. Karena pasti ada kerendah hatian di dalam hidup kita. Ya. Dan bukti kita rendah hati, maka kita akan bisa mengampuni. Sehingga apa Bapak Ibu? Kalau ada perbedaan, tidak sampai rame, selalu apa? Bisa dipecahkan. Ada suasana dingin gitu. Tidak sampai rame-rame memuncak ya. Tidak Bapak. Selalu Tuhan berikan ya suasana yang dingin. Makanya Tuhan jadi kita harus ciptakan damai, Bapak. Itu yang Tuhan minta, Bapak ya. Kalau kita keras, Bapak, kekerasan hati itu akan menciptakan kekacauan. Dan pasti pengampunan tidak akan terjadi. Ya. Tapi kalau hati kita selalu dipenuhi dengan kerendahan hati, saya yakin karena ada Yesus di dalam hidup kita, maka kita akan mudah untuk mengampuni. Orang yang mudah untuk mengakui kesalahan itu orang yang punya jiwa besar. Ya. Sekalipun dia nggak salah, ya, tetap dia mau mengampuni. Itu luar biasa, Bapak Ibu ya. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan minta berapa kali untuk mengampuni? Tuhan minta tidak terbatas, ya, selama-lamanya. Ya, dikatakan di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22. Dikatakan di situ ya Bapak Ibu. Injil Matius 18 ayat 21 22 sampai 22. Injil Matius 18 dikatakan, kemudian datanglah Petrus
dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Itu berarti tidak terbatas, ya. Unlimited, itu yang Tuhan minta. Jadi selama-lamanya dalam hidup kita, ya, sampai akhir hidup kita, Tuhan minta harus ada pengampunan. Pengampunan itu penting. Ya. Makanya kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang saya bilang, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan saya menjadi pribadi yang mudah untuk mengampuni, yang mudah untuk memaafkan. Kadang-kadang sulit kita berpikir tentang pengampunan. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita benar, itu sulit Bapak Ibu. Tapi kalau kita salah mungkin agak mudah, ya. Tapi kalau kita benar, kadang-kadang aku loh Tuhan mau benar, ya. Ya, tapi berkat anugerah Tuhan, ya, kuasanya Tuhan, itu terus akan mengerjakan di dalam hidup saya. Dulu berapa puluh tahun yang lalu, di dalam pernikahan saya, keluarga saya selalu mengatakan, "Tuhan, aku loh benar Tuhan." Saya mengatakan demikian. Aku tidak pernah neko-neko. Ya. Saya selalu mengatakan demikian dengan Tuhan. Tapi terus berjalannya waktu saya diubahkan terus sama Tuhan. Akhirnya ada satu titik Tuhan bilang gini, saya diingatkan terus, kamu belajarlah, kamu mengampuni. Walaupun kamu benar, seakan-akan itu ada suara di dalam diri saya. Walaupun kamu benar, kamu belajarlah untuk mengampuni. Dan itu Tuhan kerjakan terus dalam hidup saya, sehingga mengubah saya akhirnya. Ya, mengubah saya menjadi pribadi yang luar biasa, yang mudah sekali untuk mengampuni. Saya tidak pernah lihat, walaupun orang itu salah, saya nggak pernah. Walaupun saya benar, saya tetap, ya, supaya selalu berdamai, ya. Itu ya, supaya ciptakan perdamaian. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Pak Ibu, Dia rela datang ke dunia ini untuk menebus kita, mengampuni kita. Seharusnya kita akan binasa, Pak Ibu. Bahkan firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan menjadikan putih seperti salju. Luar biasa Tuhan. Tuhan tidak pernah lihat kita, ya. Dosa kita seperti apa Tuhan tidak lihat. Tapi Tuhan selalu mengampuni. Ya. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, Bapak Ibu, kalau kita bersalah, berdosa, ya kita sudah nggak ada, Bapak Ibu, kan gitu. Tapi karena kasih-Nya yang luar biasa, Dia selalu mengampuni kita. Ya. Dia selalu mengasihi kita. Oleh karena itu saat melihat di hari Natal, Bapak Ibu, membawa kita ingat cintanya Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati buat kita, supaya Tuhan tidak mau satu orang pun binasa, tetapi setiap kita menerima hidup yang kekal. Itu luar biasanya Tuhan. Ya. Kalau kita melihat orang yang bersalah, apalagi dia berbuat kesalahan kepada kita yang begitu dalam, kadang-kadang kita malah mengutuk, ya itu kita. Tuhan hukum mereka, ya tapi jangan, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Saya ingat dulu ada seseorang yang terlibat suatu hutang kalau nggak salah ya, dia uangnya dipinjam oleh seseorang tapi tidak dikembalikan dalam jumlah yang besar. Orang itu marah, dia pernah berkata, biar Pak, saya doakan, biar orang itu dihukum Tuhan. Ya. Tapi kita bilang jangan, salah doamu, konsep doamu salah. Kamu bilang Tuhan berkati orang itu, berkati Tuhan, berkati. Ya. Sehingga pada akhirnya ternyata diberkati oleh Tuhan dan dia membayar hutangnya. Itu yang betul Pak. Ya, karena apa? Penghakiman milik Tuhan mutlak. Ya. Dalam Matius 7 dikatakan ayat yang pertama. Ya.
Penghakiman itu punya Tuhan. Barang siapa menghakimi itu akan diukurkan kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah menghakimi seseorang. Ya, jangan Bapak Ibu ya. Lebih baik kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk mengampuni, seperti firman Tuhan katakan ya. Hari ini Bapak Ibu minta sama Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sulit untuk mengampuni, kita minta kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini bukan suatu kebetulan Bapak. Dia akan mengerjakan di dalam hidup kita Bapak. Karena ada bagian-bagian di dalam hidup kita. Mungkin kita sulit untuk mengampuni. Ya. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Belajarlah mengampuni ya. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri sampai dia mati di kayu salib Bapak Ibu ya, dia difitnah, dia disiksa, dicambuk, semua dia dapatkan, tapi dia mengatakan apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa doa Tuhan Yesus. Ini doa yang paling agung Bapak Ibu ya. Luar biasa, dia mengalami penderitaan yang seperti itu yang kita tidak pernah mengalaminya, tapi dia masih bilang ampuni mereka ya, karena mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Begitu juga kita Bapak Ibu, biar ini menjadi teladan buat kita. Ayo kita diingatkan pada pagi hari ini, setiap kita belajarlah untuk bisa mengampuni, karena ini merupakan perintah mutlak. Kita harus belajar mengampuni Bapak Ibu ya. Ayo tutup Alkitab kita pada pagi hari ini.